anak, hidup kekal sentosa, jadilah miliknya, ajaiblah keselamatannya. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celah. Jauh besarlah dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah puji. Besarkan nama Yesus yang terindah puji. Halo, shalom saudara. Kita bertemu lagi dengan pertanyaan, apa dampaknya jika kita pegang faham Allah yang cemburu? Bukankah akan mengintimidasimu? Apakah saya telah melakukan hal yang cukup ya untuk menyenangkan hatinya? Apakah saya sudah berkenan kepadanya sampai dia tidak cemburu kepadaku? Saudara, apalagi Allah yang cemburu itu tertulis di dalam Alkitab loh, yang dicomot begitu saja tanpa dikupas, tanpa dieksegesis dari kacamata perjanjian baru. Karena kita sudah lama terjerat di dalamnya, bahkan banyak hal. Ngomong-ngomong sudah berkarat lah, bahwa Ia mengasihi kita dengan kasih yang cemburu, maka itu mulai terdengar menjadi benar. Meskipun sebenarnya tidaklah ya. Karena begitu berkarat menjadi sulit untuk dihapus dari pemikiran banyak orang Kristen. Yang memang bahasa Belandanya itu karatan di pelayanan kematian atau agama. Yuk mari kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Saudara, kedengaran buruk bukan? Dan itu masih akan tambah buruk lagi dengan ayat sebelumnya di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4b. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia atau orang itu menjadikan dirinya musuh Allah. Itu sebabnya, hai kamu orang yang tidak setia, kata yang 4a. Tidakkah kamu lihat bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Padahal kalau kita melihat ayat ini dalam kacamata perjanjian baru, itu justru tidak menakutkan seperti itu loh. Bahkan kebenarannya, Yakobus 4 ayat 5 itu adalah kabar baik. Cerita atau berita fantastis. Bahkan merupakan kabar luar biasa baik. Karena masalahnya dengan Yakobus 4 ayat 5 ini, banyak orang keliru menyimpulkan ayat ini. Seolah Allah melihat kita
dengan perasaan cemburu seperti kepada seorang kekasih yang diragukan kesetiaannya, yang hahihi atau ramah dengan dunia atau sekitarnya. Itu berarti menjadi musuh Allah. Maka tidak heran dia akan mendamperatmu. Kalau kita ke etimologi bahasa, cemburu itu atau iri hati itu adalah ketika saudara ingin memiliki apa yang orang lain miliki dan saudara membenci mereka karena mereka memilikinya dan saudara tidak. Karena cemburu atau iri hati adalah salah satu yang disebut sebagai 7 dosa yang mematikan. Jadi kalau begitu, benarkah bahwa Allah sangat cemburu? Lalu Paulus mengatakan bahwa mereka yang melakukan hal-hal itu tidak akan mendapat bahagia dalam kerajaan Allah. Coba saudara lihat dalam Galatia 5 ayat 20 dan 21. Penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, itu tadi cemburu, amarah, kepentingan sendiri, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus ngakoni itu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan saya loh yang ngomong. Sementara dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sangat bertentangan, karena Allah adalah kasih, dan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yuk kita bedah Galatia 4 ayat 4-5. Ternyata kalau saudara perhatikan, Yakobus tidak sedang berbicara tentang Roh Kudus. Sama sekali. Dia berbicara tentang roh yang ada di dalam diri manusia. Saudara adalah makhluk spiritual, memiliki roh, di mana dirimu sebenarnya adalah roh. Jika saudara tidak menyatu dengan Roh Kudus, itu sama dengan terasing dari Allah. Sekali lagi, jika saudara tidak menyatu dengan Roh Kudus, itu sama dengan terasing dari Allah. Menuntunmu punya masalah besar. Dan salah satu gejalanya adalah saudara iri hati, dengki, atau cemburu. Dan jika saudara tidak puas dengan kasih Allah, maka saudara pasti tidak puas di dalam hidup ini. Nah, disinilah Yakobus pasal 4 ayat 1-2 menggambarkan masalah itu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berdoa sih, tapi salah pemahaman. Makanya di sini Yakobus pada dasarnya mengatakan, jika saudara tidak beristirahat dalam karya sempurna Allah, yaitu Kristus, saudara akan selalu gelisah. Jika saudara tidak puas dengan Allah, akibatnya saudara tidak akan puas dengan siapapun juga. Saudara akan berkelahi dan bertengkar dan mengingini apa yang tidak saudara miliki karena iri hati. Jadi Yakobus pasal 4 ayat 5 ini tidak menggambarkan karakter Allah. Dia tidak ke arah sana.
Kenapa? Karena Tuhan secara natural atau nyata tidak bisa iri hati. Ditegaskan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan dia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi karena Allah tidak memiliki sifat-sifat jahat seperti itu, bahkan Petrus menegaskan sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ini ngomong tentang penghancuran Yerusalem. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, mengkontradiksikan, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Karena kasih karunia hanya dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, maka Yakobus sebenarnya sedang menunjukkan kebutuhan kita, bukan ketidakamanan Allah. Allah duduk di tahta kasih karunia untuk melimpahkan kekayaan kasih karunia-Nya atas semua orang yang membutuhkannya. Jadi terima saja. Bila saudara menerima kasih karunia-Nya, itu akan membebaskanmu dari ketidakpuasan, dari persaingan, dari ketidakamanan, dari kebencian, dan dari gejala lain, dari kesepian atau keberadaan tanpa cinta. Kasih karunia Allah itu adalah satu-satunya obat untuk dunia yang sakit dalam kedengkian. Haleluya.